Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini ada komen yang bagus banget ya. Saya akan state ya komen ini ya, Bapak Ibu. Sebentar ya. Bagus banget komennya nih. Mau tanya Pak Jess, kalau nasinya diganti nasi jagung, bisa nggak ya buat penderita KAKN, KEKR, ser, serv, serv, fik gitu ya. Ya ini saya harus ngomongnya hati-hati. Pak, gini loh, saya udah berkali-kali ngomong ya. Saya udah berkali-kali ngomong. Kamu makan apa saja tidak ada masalah. Ya, kalau kamu tidak ada masalah yang namanya degeneratif, komplikatif, metabolik. Kamu sehat di bawah umur 30 tahun, sikat makan apapun. Tapi hati-hati, kamu harus membuat peraturan membuat tubuhmu tidak sarapan dan tidak makan malam. Kenapa seperti itu? Syaratnya, karena tubuhmu butuh perbaikan yang disebut sebagai perbaikan mikrobiota dan mitokondria tubuh. Makanya kalau kamu bisa menjalankan kehidupan kamu, apa saja kamu mau makan, ya apa saja kamu mau makan, makanlah itu di antara jam 1 sampai jam 7. Jam 1 kamu makan, jam 2 kamu makan, jam 3 kamu makan, jam 4 kamu makan, jam 5 kamu makan, jam 6 kamu makan, silakan. Jam 7 selesai makan. Nah, itu kamu mau makan muteri kuliner, silakan. Jam 1 kamu mau makan ketupat sayur, monggo. Jam 2 kamu mau makan pecel, monggo. Jam 3 kamu mau makan tongseng, monggo. Jam 4 kamu mau makan kulineran apa, monggo. Jajan-jajanan apa, monggo. Jam 5 kamu mau makan apapun, monggo, silahkan, tidak ada masalah. Selama kamu tidak sarapan dan tidak makan malam. Dan hati-hati, ini penting banget. Kamu punya waktu untuk membuang semua yang berhubungan dengan cadangan kalori, cadangan energi. Dengan apa itu? Jalan 10.000 langkah, lari pagi atau lari siang atau lari malam, atau kamu nge-gym. Nah, itu caranya. Dan tidurmu sehat. Kamu sehat pasti. Kenapa kok begitu, Pak? Yakin menjadi hantam sehat, Pak? Ya, karena kamu makan sesuatu, 4 jam kemudian lambungmu dikosongkan. Pamannya jam 1 kamu makan, itu 4 jam kemudian apa yang kamu makan jam 1 itu lambungnya kosong. Langsung dipindahkan ke usus setelah dihancurkan dengan asam lambung. Jam 1 kamu makan, jam 2 kamu makan, jam 3 kamu makan, jam 4 kamu makan, jam 5 kamu makan, ya, jam 6 kamu makan, maka jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, ini lambungmu udah kosong. Jadi kamu boleh tidur nyenyak. Tidurnya nyenyak itu. Karena apa? Lambungmu kosong. Ketika lambungmu kosong, maka otakmu dari beta udah bisa turun ke theta, ke alfa. Dari alfa turun ke theta, dan kemudian jam 11, jam 12 kamu udah bisa tidur. Nyenyak tidurnya, tidak ada masalah. Ya, karena apa? 4 jam setelah kamu makan, maka lambungmu kosong. Terus kemana itu makanan yang kamu makan dari jam 1 sampai jam 6 sore? Dibawa ke usus. Di usus dicerna. Di usus dicerna. Di usus dicerna, hasil pencernaan itu adalah diserap oleh tubuh. Ya, diserap oleh tubuh. Semua yang berhubungan dengan gula, semua yang berhubungan dengan karbohidrat diubah oleh liver menjadi trigliserid. Nah, kamu siap nggak untuk berperang melawan itu semua? Ya, dan kemudian yang lain yang berhubungan dengan asam amino, yang berhubungan dengan asam lemak, semua diserap oleh sel-sel tubuhmu menjadi makanannya sel. Yang menjadi masalah adalah kamu tidak punya pembuangan karbo, kamu tidak pernah punya pembuangan gula karena kamu tidak olahraga. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya, sehingga ketika liver mengolah karbohidrat dan gula menjadi trigliserid, kamu itu tidak dipakai untuk otot-ototmu, dan menjadilah masalah di situ. Tapi kalau kamu 4 jam itu tidak makan, ya 4 jam itu tidak makan, maka masuk ke 8 jam, dari jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, ketika kamu istirahat,
disitulah insulin turun. Setelah 8 jam ya, karena kamu tidak isi makanan, minum boleh, bangun tidur minum boleh. 8 jam kamu tidak terisi makanan, insulin turun tuh. Insulin turun, cooling down dia. Nah, ketika dilanjut jam berapa itu? Jam 2 enggak makan, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Berarti kan 12 jam ini. 12 jam kamu enggak makan, maka pankreasmu istirahat. Pankreasmu baik. Gitu. Nah, kamu terusin tuh, kamu bangun tidur kan itu jam 6 pagi, kamu minum racikan Makcin. Ya, kamu minum racikan Makcin, tidak sarapan. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. 18 jam kamu tidak makan. Disitulah mulai mitokondriamu memakan daur ulang dari sel-sel tubuhmu yang rusak itu, yang tidak mendapat asupan makanan, dimakan sama mitokondrianya. Makanya ketika kamu memperlakukan tubuhmu 18 jam tidak makan, 16 sampai 18 jam tidak makan, maka kamu menjadi lebih sehat ketimbang orang-orang yang lain. Ya, itu caranya. Sehingga sisa-sisa makanan yang sisa-sisa sel tubuhmu yang rusak itu, yang harusnya makan karbo, makan gula, dimakan sama, didaur ulang sama tubuhmu, dimakan sama sel-sel tubuhmu. Di situ kamu memberikan kesempatan untuk sel-sel tubuhmu disehatkan, dipulihkan dengan cara dia sel makan sel. Mereka disebut sebagai autophagy. Nggak sampai di situ, kan kembali ke jam 1 lagi tuh. Nah, kalau jam 1 lagi kamu makan seperti kemarin lagi, disitulah resiko yang 3 tahun kemudian kamu akan rasakan. Yang namanya apa? Degeneratif. Makanya bagaimana cara meladeni itu? Ya hari itu kamu harus membuangnya melalui keringat. Yaitu apa? Ototmu dibangun. Melalui apa? Nge-gym. Melalui apa? Olahraga. Jalan 10.000 langkah itu udah wajib itu setiap hari kalau kamu nggak nge-gym. Ya, lari di treadmill itu lebih aman daripada lari di jalanan. Nah, kalau kamu melakukan itu, hari-harimu makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, kemudian kamu memberikan waktumu untuk olahraga di salah satu jam 24 jam itu, dan kamu tidak sarapan dan kamu tidak makan malam, minum terus-menerus kamu lakukan, minumnya harus yang punya mineral ya, yang punya mikronutrisi ya. Kalau saya sarankan ya minumnya racikan Makcin, karena ini mengandung mikronutrisi. Mineral sama vitamin menjadi kebutuhan kita. Kamu sehat. Kamu sehat. Kamu sehat dengan cara seperti itu. Dan kosmu untuk biaya kesehatan lebih murah. Nah, itu caranya tuh. Ya, tapi kan kamu tidak mungkin melakukan itu. Ayo kamu gelojoh, melek cangkem yang kamu cari ganjil perut, ya gimana kamu mau sehat seperti itu? Makanya komen ini bagus banget. Ya, komen ini bagus banget. Bisa nggak ya buat penderita kanker? Nah, kalau kamu udah punya masalah kayak begini, kamu ikutin pola makan saya, jam 1 sampai jam 7-nya, stop makan. Hanya 1 kali kamu boleh makan. Telur, atau daging, atau ikan, atau seafood. Yang paling aman di tim, dikukus, yang lainnya skip. Tepung-tepungan di skip, jajanan di skip, gorengan di skip, gula di skip, nasi di skip. Itu caranya. Karena apa? Karena yang namanya karbo atau gula itu makanannya kanker. Makanya supaya kamu mematikan kankernya bukan dengan kemo, bukan dengan radiasi, bukan dengan operasi, tapi dengan cara kamu membuat dia lapar dan dimakan habis oleh mitokondria di dalam tubuhmu sendiri. Itu pengobatan yang paling murah, yang paling sakti, yang bisa kamu buat. Dalam waktu 1 bulan kamu harus 24 jam 1 kali makan. Kalau bisa 2-3 kali 24 jam 1 kali makan, kamu bagus dalam waktu 1 bulan. Setelah kamu terbiasa, ya tentunya harus dipenuhi nutrisinya dengan apa? Racikan Makcin dan suplemen. Kalau sudah sampai 1 bulan, masuk bulan kedua, kamu harus 48 jam tidak makan kayak saya hari ini. Saya melakukan itu. Ya, 48 jam tidak makan. Asupannya racikan Makcin. Ya, asupannya adalah suplemen. Asupannya adalah telur. Setelah itu, masuk 3 bulan, 72 jam kamu tidak makan. Nah, itu akan membuat kamu autophagy. Sel tubuhmu aktif kembali untuk memurnikan, reset semua tubuhmu. Itu yang bagus.